Terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu presentasi dari kelompok kami, kelompok 7, yaitu perkembangan bahasa anak usia dini. Perkenalkan, nama saya Afa Munezade Safwa dan dua teman saya yaitu Lusti Hamidah dan Azizatul Lianti. Kepada Mbak Lusti, dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 aspek bahasa. 1. Tata bahasa atau pembentukan frasa. Tata bahasa merupakan seperangkat aturan yang digunakan dalam melakukan pembagian kalimat ke dalam unit bahasa. Apabila ditinjau dari segi tahap perkembangan bahasa, aspek tata bahasa ini termasuk dalam tahap perkembangan sintaksis yang berarti penguasaan tata bahasa, dan termasuk ke dalam perkembangan pragmatik atau penggunaan yang berarti sistem menggunakan percakapan yang harus sesuai serta harus mengetahui cara dalam menggunakan bahasa tersebut secara efektif sesuai dengan konteks. Anak belajar tata bahasa dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Meskipun anak belum mempelajari secara benar penggunaan kalimat dalam bahasa, namun dengan seiringnya mendengar dan meniru orang dewasa di sekitarnya, anak bisa mencontoh penggunaan tata bahasa secara lisan dengan baik. Perkembangan kosakata anak terjadi sejalan dengan perkembangan aspek kebahasaan lainnya, yang sangat dipengaruhi oleh rasa ingin tahu anak, yakni melakukan penggunaan bahasa pada konteks sosial dalam kehidupannya. Tampaklah bahwa perkembangan kosakata ini bergantung pada interaksi yang dilakukan anak terhadap lingkungannya. Dari interaksi itulah anak secara langsung menggunakan pemerolehan kosakatanya tersebut dalam pembicaraan. Pada saat anak menguasai kosakata, anak juga belajar bagaimana menyusun kata-kata menjadi kalimat yang bermakna. Yang kedua, makna atau penggabungan kata-kata dan morfem. Apabila ditinjau dari segi tahap perkembangan bahasa, aspek makna ini termasuk ke dalam tahap perkembangan morfologis dan semantik, yang berarti penguasaan dalam pembentukan kata dan arti bahasa, atau menggunakan kata-kata sesuai dengan tujuannya. Anak pada usia ini sudah mampu mengungkapkan keinginannya dengan kata-kata, mampu menunjukkan penolakan dan memiliki kata yang tepat. Selain itu, aspek ini juga termasuk ke dalam tahap perkembangan leksikal yang berarti penguasaan dan perluasan kata-kata yang banyak serta pengetahuan arti kata-kata. Yang ketiga, bunyi atau memproduksi fonem. Bunyi merupakan simbol-simbol bahasa yang terdiri dari kata dan tulisan. Anak-anak harus memahami terlebih dahulu kata lisan sebelum mereka bisa memahami kalimat tulisan dengan cara belajar membacanya. Tahap pertama dalam menerapkan pemahaman kalimat lisan adalah kemampuan untuk melakukan pemisahan di antara bunyi dasar atau fonem bahasa. Dengan demikian, permasalahan ini terletak pada cara guru mengenalkan tentang bunyi bahasa, khususnya bahasa kedua kepada anak agar mereka menyadarinya. Jika guru belum tahu secara pasti alat ucap bagian mana yang kurang sempurna, sejak awal dapatlah diketahui dari bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh penutur atau oleh anak. Hal ini cukup beralasan, karena sempurna dan tidaknya bunyi bahasa diakibatkan oleh sempurna dan tidaknya alat ucap yang dimiliki oleh penutur bahasa. Kita kadang-kadang kurang menyadari mengapa orang dapat bersuara lantang, namun kadang-kadang pula bersuara yang kurang lantang bahkan lemah sekali. Dalam kenyataannya, setiap manusia ternyata diciptakan oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Hal itu akan menandakan bahwa setiap manusia memiliki ciri khusus yang kadang-kadang pula ada kesamaan dan ada perbedaan dengan orang lain. Untuk materi selanjutnya yaitu perkembangan bahasa menurut tahapan perkembangan. Tahapan perkembangan bahasa anak usia dini yang pertama yaitu tahapan bahasa untuk usia 0 hingga 3 bulan. Pada usia ini, bayi hanya bisa berkomunikasi dengan tersenyum, menangis, dan mendekur. Yang kedua, tahapan bahasa untuk usia 3 bulan hingga 4 bulan. Pada usia ini, bayi mulai berkomunikasi dengan lebih banyak gestur. Contohnya mendengus, menjerit, tertawa, bahkan menangis dengan nada yang berbeda. Mereka juga bisa melakukan kontak mata. Yang ketiga yaitu tahapan bahasa untuk usia 4 bulan hingga 6 bulan. Bayi yang sudah melewati 2 tahap perkembangan akan mulai mengatakan beberapa silabel untuk berkomunikasi. Pada usia ini, bayi sering meniru suara dan pembicaraan dengan cara yang lebih singkat, seperti ga atau ba atau silabel singkat lainnya. Yang keempat,
yaitu tahapan bahasa untuk usia 6 bulan hingga 7 bulan. Pada usia ini, bayi belajar meniru beberapa gestur yang dilakukan orang di sekitarnya. Contoh meniru tertawa, batuk, dan lain-lain. Mereka juga mengeluarkan suara yang memanggil keberadaan orang di sekitarnya. Selanjutnya yaitu tahapan bahasa untuk usia 8 bulan hingga 9 bulan. Bayi pada usia ini mengucapkan kalimat yang panjang. Namun, meskipun sudah bisa melafalkan beberapa kata, mereka belum mengetahui makna dari kata tersebut. Misalnya kata mama, papa, dan lain-lain. Yang keenam yaitu tahapan bahasa untuk usia 10 bulan hingga 11 bulan. Pada usia ini, mereka tidak hanya bisa berkomunikasi berupa bahasa, tetapi juga bisa berupa ekspresi sesuai tujuan dan situasi tertentu. Anak-anak juga bisa mengungkapkan perasaannya seperti memaksa, meminta, menolak, bahkan menyapa orang di sekitarnya. Ketika mengucapkan sebuah kalimat pun diikuti dengan gestur seperti menunjuk barang, menunjuk seseorang, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu tahapan bahasa untuk usia 12 bulan hingga 18 bulan. Ketika mereka mengatakan sesuatu seperti mama, anak-anak sudah tahu bahwa kata itu merujuk pada salah satu orang yaitu ibunya. Yang kedelapan yaitu tahapan bahasa untuk usia 18 bulan hingga 2 tahun. Biasanya anak mulai bisa menyusun kata-kata dan berbicara. Pada usia ini, anak juga mengetahui atau paham dengan apa yang mereka bicarakan dan orang-orang di sekitarnya yang mengucapkan sesuatu kepada mereka bisa memahami. Anak-anak mulai berbicara dengan kalimat lengkap saat mereka berusia 2 hingga 3 tahun. Perkembangan anak dalam membuat sebuah kalimat juga semakin baik karena kosakata yang dimilikinya pun semakin banyak dan luas. Pada usia di atas 3 tahun, kemampuan bahasa anak akan melesat dan bahkan bertanya tentang hal-hal yang lebih kompleks dan abstrak. 1. Area Broca. Area Broca adalah bagian dari otak manusia yang terletak di gyrus frontalis inferior, pars triangularis pada lobus frontalis, korteks otak besar. Area Broca ini berperan pada proses bahasa serta kemampuan dan pemahaman berbicara. 2. Area Wernicke. Area Wernicke adalah bagian dari otak manusia terletak di korteks cerebral di kiri belakang gyrus temporal superior, mengelilingi korteks pendengaran dan terletak di celah silivian. Area Wernicke berperan dalam pemahaman terhadap suatu perkataan, bertanggung jawab untuk memproses suara. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.